Nah, tetapi pandangan Al-Asom itu dibantah oleh Al-Qurtubi gitu. Dan dia mengatakan bahwa firman Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah itu sesungguhnya merupakan perintah akan wajibnya mengangkat pemimpin. Nah, jadi itulah kalau kita bicara tentang itu ya. Kemudian makna lainnya adalah makna itu yang tadi. Kedua ini, Pak. Belum yang kedua. Belum yang kedua. Tapi nanti menuju kedua gitu. Gitu. Yaitu khalifah berkaitan dengan sistem politik. Itu bermula dari kalau kita baca sejarah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad wafat itu menurut sebagian besar ahli sejarah tidak meninggalkan pesan berkaitan dengan siapa yang harus menjadi pengganti. Nah, gitu. Nah, karena itu sebelum masuk ke persoalan tersebut, saya ingin menunjukkan kitab ini kepada teman-teman sekalian. Ini buku apa ini, Pak? Ini judulnya Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Ditulis oleh Al-Imam Muhammad Abu Zahra. Judul ini sejarah, artinya adalah sejarah madhab-madhab dalam Islam. Oke ya, tidak ada judul kecilnya, tapi mari kita buka. Ternyata di dalamnya ada judul kecilnya, Fisyasiyah wal Aqaid wa Tarikh al-Madahib al-Fiqhiyah. Jadi sejarah madhab-madhab dalam Islam. Madhab apa? Madhab politik, madhab akidah, madhab fikih. Politik, akidah, fikih. Politik. Nah, ada nggak maksud kenapa politik disebut di awal? Kenapa tidak madhab fil madahib al-fiqhiyah wal aqaid wasiyasiyah? Nah, saya menduga asiyasiyah disebut di awal ini karena memang ternyata masalah yang mula-mula muncul di dalam kehidupan umat itu ya masalah politik. Setelah meninggalnya Nabi. Gitu. Iya. Nah, sehingga kita nggak mungkin baca semuanya, tapi saya ingin mengutip satu hal saja. Di sini kitab ini diawali dengan satu pembahasan tentang kenapa manusia berbeda-beda. Kenapa manusia berbeda-beda? Jadi di sini ada ikhtilaful fikri bainan nas di halaman 1 ini ya kalau nggak salah. Oh, halaman 9. Di halaman 9 itu Imam Muhammad Abu Zahra menulis ikhtilaful fikri bainan nas. Perbedaan pemikiran di kalangan atau di antara manusia. Tapi kemudian pada bagian berikutnya Profesor Abu Zahra juga menyebut mana ya? Di halaman 13 beliau menyebut asbabu ihtilafil muslimin. Sebab-sebab perbedaan di kalangan umat Islam. Nah, itu. Jadi kalau tadi kan asbabu ikhtilaf bainan nas. Masih manusia secara umum, gitu loh. Kalau ini sudah dikhususkan lagi. Asbabu ikhtilafil muslimin. Muslim saja. Nah, banyak sekali, tapi saya ingin mengutip satu hal. Pada sebab nomor 2 beliau menyebut at-tanazu 'alal khilafah. Artinya adalah perselisihan terhadap khilafah. Ini lebih sempit lagi berarti. Lebih sempit lagi. Gitu loh. Jadi maksudnya dengan membuka kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Imam Muhammad Abu Zahra ini, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya khilafah itu pada masa yang paling awal sudah menimbulkan yang disebut dengan at-tanazu, yaitu perselisihan di kalangan umat. Oke. Apa yang dimaksud oleh Muhammad Abu Zahra dengan at-tanazu atau perselisihan? Dia mengatakan wa minal asbabil jauhariyatil lati ahdatsat al-khilafu asyasi. Jadi itu salah satu sebab yang menjadikan perbedaan di dalam politik di kalangan umat Islam. Itu adalah khilafah, yaitu ketika Nabi Muhammad wafat, ternyata kaum Ansor dan kaum Muhajirin merasa sama terlibat dalam perdebatan. Nanti kita bahas lebih detail ya, supaya datanya konkret itu. Terlibat dalam perdebatan tentang siapa yang berhak mengganti Nabi Muhammad.
Nah, di sini oke, saya baca lagi. Di sini dikatakan oleh Muhammad Abu Zarrah, faqad qala al-ansaru, orang-orang dari kalangan Ansor itu berkata, fanahnu ahaku bil khilafah. Kami lebih berhak terhadap khilafah. Oke. Khilafah dalam arti kami lebih berhak untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad. Nah, sementara waqala al-muhajiruna, sementara orang-orang muhajirin juga mengatakan nahnu asbaku wa nahnu ahaku. Nahnu asbaku wa nahnu ahaku. Asbak itu artinya lebih dahulu. Kan ada istilah as-sabiqunal awwalun. Nah, nahnu asbak, jadi kami lebih dulu menjadi Islam daripada kalian, itu loh. Muhajirin ngomong dengan Ansor begitu gitu. Fanahnu akhaku, karena itu kami lebih berhak. Nah, coba. Itu persoalan siapa yang harus jadi? Siapa yang harus jadi? Nah, gitu loh. Maka at-tanazu' alal khilafah. At-tanazu' alal khilafah itu, istilahnya, Pak. Itu menjadi penting sekali untuk kita ketahui, gitu ya. Dan peristiwa ini populer di kalangan ahli sejarah dengan istilah peristiwa Saqifah Bani Sa'adah. Oke. Walakin kuwata iman, ya, al-ansor khasamat khusimatil khilaf. Tetapi karena kekuatan iman kalangan Ansor itu akhirnya perselisihan ini bisa diakhiri. Nah, bagaimana data detailnya? Data detailnya itu ada banyak sekali versi tentang bagaimana pada akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Ya, saya ingin mengutipkan satu versi, ya, supaya kita punya satu data, ya. Jadi versi ini mengatakan begini: Nabi Muhammad wafat, ya. Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dan Umar bergabung dengan keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait. Kemudian Umar dan terutama Abu Bakar memberikan penegasan, konfirmasi lah ya kalau bahasa kita sekarang, kepada masyarakat, wahai umat Islam, bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Nah, menurut versi ini, begitu selesai memberikan penegasan kepada masyarakat umat Islam secara umum bahwa Nabi Muhammad telah meninggal, Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Ubaidah kemudian berjalan menuju sebuah tempat. Yang tempat itu tidak lain adalah, menurut riwayat ini, rumah Ibnu Ubaidah. Jadi mereka bertiga berkumpul di situ dalam rangka apa? Membicarakan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Tapi kan tidak umum dalam arti tidak terbuka, karena memang ini tokoh-tokoh. Ibnu Ubaidah itu tokoh juga yang sangat dicintai oleh Nabi gitu. Nah, di saat ketiga sahabat ini sedang berada di rumah Ibnu Ubaidah, ya, tiba-tiba datang dua informan, dua orang laki-laki datang ke rumah Ibnu Ubaidah karena mengetahui Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Ubaidah dari situ. Siapa mereka berdua itu? Namanya Uwaim Ibnu Sa'idah dan Ma'an Ibnu Adi. Kira-kira mereka mengatakan, wahai Umar, Abu Bakar, Ibnu Ubaidah, tolong ikut kami, gitu. Tolong ikut kami. Kenapa aku harus ikut kamu? Kira-kira gitu ya. Lalu dikatakan bahwa tengah terjadi di Saqifah itu aula. Jadi Saqifah itu aula yang digunakan oleh masyarakat Arab, mungkin balai desa lah ya, kalau bahasa kita itu balai desa, balai kecamatan, balai pendopo. Jadi Saqifah itu pendopo dan punya sebuah bani, bani ya, suku. Bani Sa'id, Banu Sa'idah berkumpul di situ. Jadi kedua informan ini tadi mengatakan, mari ikut kami. Ternyata orang-orang Ansor, suku Bani Aus dan Khazraj sedang berkumpul di situ
untuk membicarakan tentang kepemimpinan pasca Nabi itu. Wah, mendapat informasi begitu kan Umar, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Ubaidah, wah ini informasi penting. Apakah betul informasimu itu? Kira-kira gitu kan? Karena di dalam beberapa buku sejarah disebutkan setelah yakin bahwa informasi yang disampaikan oleh kedua informan itu jujur, maka mereka bertiga bergabung ke Saqifah Banu Sa'adah. Berarti dari rumah Ibnu Ubaidah tadi itu mereka berlima datang ke situ. Konsolidasi ya. Ternyata di situ memang orang-orang Ansar sudah kumpul. Dua bani tadi itu, Aus dan Khazraj. Apa yang mereka perbincangkan? Itu tadi, nahnu ahaqqu. Kita ini kan yang menolong orang Muhajirin. Kepemimpinan orang Mekah di Yathrib lalu jadi Madinah itu Muhammad. Selain Muhammad tidak. Nah, kira-kira begitu. Sehingga mereka mengatakan kami yang berhak. Kami yang berhak terhadap kepemimpinan di umat setelah Muhammad. Karena orang-orang Ansor yakin bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad itu tidak boleh jatuh di luar mereka, maka mereka segera mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'adah dan lalu memutuskan salah satu pemimpin senior mereka sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad, pengganti Nabi gitu loh. Nah, maka dua orang tadi itu memberitahu kepada Abu Bakar, Umar dan Ibnu Ubaidah, mari menyelesaikan masalah ini. Nah, saya ingin mengutipkan beberapa potongan dialog ya yang terjadi di Saqifah Bani Sa'adah itu. Nah, setelah sampai di situ, Umar memberikan banyak sekali pendapat ya. Nah, saya ingin mengutip Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kami adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan di antara tanah kaum muslimin, tanah kami adalah pusatnya. Nah, berarti di Mekah kan ya? Mekah, ya. Nenek moyang kami adalah yang paling mulia. Dan dalam hal hubungan dengan Nabi, kamilah yang terdekat. Nah, gitu. Ini jadi setelah kontroversi berlangsung begitu panjang di kalangan kaum Ansor tadi itu, debat sana debat sini, berhak tidak berhak, Abu Bakar akhirnya angkat suara begitu. Kaum Ansor adalah saudara kami dalam Islam dan mitra kami dalam agama. Nah, gitu. Jadi direm-rem aja Jawa ya. Ini politik nih. Didem-dem ya. Kemudian kaum Ansor, kalian telah mendukung kami, melindungi kami, dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Nah, poin perkataan Abu Bakar adalah, maka kami adalah umara, pemimpin ya, para pemimpin, dan kaum Ansor adalah wuzara. Wuzara itu wazir, para menteri. Jadi ini menarik. Jadi begitulah dialektikanya. Gitu loh. Maka kalau tadi disebut oleh Al-Imam Muhammad Abu Zarrah at-tanazu' alal khilafah bainal ansor wal muhajirun, itu ya salah satu potongan dialognya seperti ini. Nah, kemudian melanjutkan omongannya itu, Abu Bakar mengatakan, maka aku tawarkan dua orang kepada kalian, terimalah salah satu yang kalian sukai. Siapa yang ditawarkan oleh Abu Bakar? Ke Ansor itu Pak. Kepada Ansor. Jadi tadi kan mengatakan kaum Ansor kan tidak mau menerima kaum Muhajirin. Ya. Kira-kira argumentasinya kan kamu orang Mekah, Mekah kan pendatang ke sini. Maka setelah Nabi Muhammad, kalian tidak berhak, harus kepemimpinan harus kembali kepada kami. Sementara perselisihan antara kaum Ansor sendiri, yaitu suku Aus dan Khazraj itu sangat tajam. Sehingga salah satu pemimpin dari Bani Aus mengatakan, kalau kepemimpinan kalian berikan kepada kaum Khazraj, jangankan orang Mekah, kami sebagai sama orang Madinah pun nggak bakal dapat apa-apa. Sama-sama Ansor. Sama-sama Ansor. Nah, jadi karena beda suku. Nah, itu tanazu alal khilafah. Maka kata Abu Bakar, aku tawarkan dua orang untuk kalian. Terimalah salah satu yang kalian sukai. Dua orang itu siapa ya ini? Umar dan Ibnu Ubaidah. Dia tidak nyebut diri. Dia tidak nyebut. Jadi Abu Bakar tidak mau menunjuk dirinya sendiri gitu. Nah, menurut catatan Ibnu Yaqubi,
Dia mencatat ya, Abu Bakar kemudian mengatakan, maka kutawarkan kepadamu Umar bin Khattab yang untuknya Nabi berdoa semoga diteguhkan imannya. Berarti istimewa sekali gitu kan. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang oleh Nabi disebut sebagai wali umat ini. Nah, tapi pada akhirnya ternyata Umar justru mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar sebagai khilafah. Singkat kata begitu ceritanya tentang penjelasan tentang at-tanazu' alal khilafah tadi itu cerita singkatnya begitu. Kalau ingin detail lagi tentang mengikuti dialog termasuk bagaimana Umar mengambil banyak inisiatif di dalam pertemuan kontroversial itu, bisa dibaca buku-buku sejarah. Tapi ini fakta penting yang harus kita ketahui. Nah, oke, sampai di situ. Kemudian saya ingin menambahkan tentang tadi kan at-tanazu' alal khilafah. Dalam hal yang pertama tadi, Imam Muhammad Abu Zur'ah mengatakan al-ikhtilaf bainan nas itu salah satu sebabnya adalah ar-riyasah wa hubbus sultan. Riyasah itu kepemimpinan. Hubbus sultan itu cinta pemimpin. Ternyata fanatik kepada seorang pemimpin itu bisa menimbulkan problem. Dan kita melihat itu di dalam kehidupan nyata, ya. Di dalam kehidupan nyata di Indonesia ini dalam hal politik, hubbus sultan itu menjadi sebab perpecahan. Bukan hanya ikhtilaf tapi firaq. Oke. Perpecahan. Maka ada yang menarik, yaitu berkaitan dengan at-tanazu' alal khilafah sudah ya. Ar-riyasah dan hubbus sultan itu begini. Menurut saya itu tidak hanya terjadi dalam konteks manusia secara umum, tapi ini kan umum. Apalagi yang khusus juga terjadi gitu. Termasuk di dalam hal kepemimpinan pasca Nabi. Nah, tentang kepemimpinan pasca Nabi itu memang ada dua versi. Ada satu kelompok yang belakangan kita kenal sebagai Syiah. Syiah itu kan awalnya para pengikut Ali. Istilahnya itu Syiatu Ali, para pengikut Ali, fanatik betul dengan Ali. Itu banyak misalnya Salman Al Farisi, kemudian bukan Abu Dar Al Ghifari dan banyak lagi. Nah, jadi ada dua versi hubbus ar-riyasah wa hubbus sultan tadi itu. Ada dua pendapat bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu adalah al-khilafah. Nah, yang kemudian itu tadi wujudnya adalah di dalam khilafah saja terjadi tanazu'. Ya. Sementara yang secara umum setelah Nabi itu siapa yang menjadi pengganti? Itu ada dua madhab imamah dan madhab khilafah. Madhab khilafah berarti khalifah, imamah berarti bahwa setelah Nabi Muhammad maka yang mengganti itu namanya bukan Nabi tetapi imam. Nah, imamah ini kan kalau kita bicara tentang sistem politik hari ini sering dirujuk kepada kalangan Syiah. Maka dalam konteks sejarah ar-riyasah wa hubbus sultan ini dalam implementasi setelah wafatnya Nabi Muhammad itu adalah antara pendukung Ali dengan pendukung Abu Bakar. Maka kalau kita baca buku-buku sejarah misalnya memang ada perbedaan. Buku-buku yang saya baca misalnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nabi wafat itu di pangkuan Ali. Ada yang mengatakan Nabi wafat itu di pangkuan Aisyah. Tapi intinya adalah Ali tidak berada di Saqifah Bani Sa'adah ketika terjadi perdebatan di kalangan at-tanazu' di kalangan al-ansar wal muhajirun tadi itu. Maka sebagian ahli sejarah menulis begitu Abu Bakar dibaiat, setelah sebelumnya Abu Bakar menawarkan, aku tawarkan kepadamu dua orang Quraisy ya sebagai pemimpin, maka pilihlah di antara mereka berdua yang kamu sukai. Malah Abu Bakar sendiri yang justru dipilih oleh umat, dibaiat oleh Abu Bakar dan Umar, lalu disetujui oleh semuanya. Maka begitu disampaikan kepada masyarakat waktu itu, kemudian menurut sebagian ahli sejarah pengikut Ali kecewa luar biasa.
Loh, bukannya kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu haknya Ali gitu. Kok Abu Bakar sudah dibaiat tanpa kami? Gitu loh. Saya kira ini wajar. Dalam perdebatan politik dimanapun pasti begitu. Ngangkat pemimpin kok nggak ikut saya. Nah sekarang kita lihat. Kita tidak ingin memihak di mana. Ini wacana sejarah yang perlu kita ketahui ya. Antara Ali dan Abu Bakar ini pendukungnya sama-sama punya legitimasi dari Nabi, sama-sama punya klaim bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Pengikut Ali mengatakan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu Ali. Masing-masing punya dasar. Dasar misalnya yang Abu Bakar sudah diberi isyarat, umat sudah mendapatkan isyarat dari Nabi. Ketika Nabi sedang sakit, maka yang selalu diminta untuk menjadi imam sholat itu adalah Abu Bakar. Maka mereka mengatakan pendukung Abu Bakar ya sudah, berarti memang Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi. Meskipun pada saat meninggal Nabi tidak ngomong tentang siapa secara terus terang. Kemudian ada yang mengatakan ini perkataan Umar, bahwa kalau Nabi Muhammad sudah ridho kepada kalian semuanya untuk Abu Bakar menjadi pemimpin agama, apalagi pada soal dunia. Maksudnya adalah Nabi kan sudah meminta Abu Bakar menjadi pengganti beliau kalau menjadi imam sholat ketika Nabi tidak bisa. Oleh Umar itu disebut, itu berarti ridho Nabi pada Abu Bakar pada urusan agama. Nah, apakah kalian tidak ridho kalau urusan agama, urusan dunia juga diserahkan kepada Abu Bakar? Sehingga ini dianggap sebagai isyarat bahwa pemimpin umat setelah Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar. Itu. Pendukung Ali bagaimana? Ini menarik. Pendukung Ali mengatakan Nabi Muhammad juga sudah memberi petunjuk, isyarat tentang pemimpin setelah Nabi Muhammad adalah Ali. Jadi setelah pulang dari Haji Wada itu kan haji perpisahan ya. Di antara pada saat perjalanan dari Mekah ke Madinah di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum, itu dikatakan oleh para ahli sejarah Nabi Muhammad bersabda, mengangkat tangan Ali kemudian mengatakan man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Barang siapa yang menganggap aku adalah maulanya, tuannya, pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya. Oleh para pengikut Ali, ini sudah, ini tanda, ini isyarat ini bahwa Nabi Muhammad memberikan estafet kepemimpinan kepada Ali. Oke, satu. Ada juga sabda Nabi, hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Ali. Jadi Nabi mengatakan kepada Ali ya, langsung kepada Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Jadi kata Nabi Muhammad kepada Ali, posisimu itu seperti posisi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja bedanya tidak ada nabi setelah aku. Makanya lalu berkembang pandangan para pendukung Ali itu bahwa seandainya ada nabi lagi maka Ali itulah yang ditunjuk gitu loh. Itu kan berkembang ya kalau kita baca-baca itu. Nah, yang menarik adalah dua pandangan ini lalu dipatahkan. Dua hadis ini yang digunakan oleh para pendukung Ali sebagai legitimasi bahwa pemimpin umat setelah Nabi Muhammad itu adalah Ali, kemudian dijawab oleh, sekali lagi saya ingin mengutip Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan hadis yang dikutip tadi itu man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Barang siapa yang aku adalah pemimpinnya, aku adalah tuannya, aku adalah maulanya, maka Ali juga maulanya. Menurut Al-Qurtubi, hadis itu tidak mutawatir dan kesahihannya masih diperdebatkan. Ya gitu. Menurut Al-Qurtubi itu alasan pertama bahwa pandangan yang menyatakan
pemimpin umat setelah Nabi Muhammad itu Ali adalah itu jawabannya, bahwa itu seandainya betul beliau menyabdakan barang siapa yang aku adalah maulanya maka Ali adalah maulanya, tentu di antara perawi hadis itu dusta. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Ini penting nih ya, supaya kita enggak ujuk-ujuk ke khilafah itu. Nah, oke. Alasan kedua, jadi hadis tadi itu dianggap kurang baik. Alasan lain yang disampaikan oleh siapa Al-Qurtubi adalah sekalipun riwayat itu sahih ya, misalnya ya, dan diriwayatkan oleh periwayat yang thiqah dari periwayat yang juga thiqah, namun tidak ada di dalamnya maksud yang menunjukkan kepada kepemimpinan Ali. Jadi yang dimasalahkan oleh Al-Qurtubi adalah tentang matannya. Kalau di awal tadi dia menyebut sanadnya, ya. Yang kedua matannya. Yang ada hanya maksud yang menunjukkan keutamaannya. Jadi menurut Al-Qurtubi, hadis itu bukan masalah kepemimpinan, tapi bahwa Ali itu sangat utama. Karena maula maknanya adalah wali, dan wali itu adalah pelindung. Maka makna hadis Nabi barang siapa yang aku walinya, maka Ali adalah walinya, itu sebenarnya lebih kepada pelindung. Nah, oke. Ketiga, ini alasan ketiga. Hadis atau khobar ini datang karena satu sebab. Menurut Al-Qurtubi, ketika itu Usamah dan Ali berdebat. Ali berkata kepada Usamah, kamu adalah maulaku. Kemudian Usamah menjawab, aku bukan maulamu. Nah, gitu. Tapi aku adalah maula Rasulullah. Gitu. Jadi kita debat ya gitu. Jadi dia mengatakan, Usamah mengatakan, aku nih berlindung atau maulaku, pemimpinku, pelindungku itu Rasulullah bukan kamu. Nah, gitu. Lalu Usamah menceritakan ini kepada Nabi Muhammad. Nah, supaya sama-sama tidak malu, itu kan selalu cara Nabi Muhammad menyelesaikan konflik kan begitu. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulanya. Nah, berarti menurut Imam Al-Qurtubi itu bukan hadis yang menunjuk kepada kepemimpinan. Nah, tapi gitu. lebih ke pelindung, Pak. Pelindungan gitu ya, hubungan lah gitu. Oke. Kemudian jawaban keempat, sanggahan keempat ya, yang dikatakan Al-Qurtubi terhadap hadis tadi itu adalah ketika Ali berkata kepada Rasulullah saat terjadi cerita dusta tentang Aisyah. Jadi konon dikabarkan Ali berkata kepada Rasulullah, perempuan selain dia banyak. Tadi nggak tahu ya gimana konteksnya, tapi oleh Al-Qurtubi dikatakan begitu, perempuan selain dia banyak. Maka ucapan Ali tersebut membuat Aisyah gusar, gitu ya. Orang-orang munafik pun menemukan celah untuk mencela Ali dan menampakkan ketidaksenangan mereka terhadapnya. Ya karena mungkin masa ada Ali tidak menampakkan ketidaksukaannya pada Aisyah, itu kan berarti ya, celah bagi orang yang tidak suka, gitu loh. Maka Rasulullah bersabda itu tadi, man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Oleh karena itu ada sebuah riwayat dari sekelompok sahabat yang berkata, kami tidak mengetahui orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW kecuali dengan kebencian mereka kepada Ali. Nah, oke, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua tadi yaitu anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Itu juga dijawab oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, tidak ada khilaf bahwa Nabi tidak bermaksud dengan menyebutkan kedudukan Harun bagi Musa. Nah, ini begini. Jadi menurut kesimpulannya begini. Menurut Al-Qurtubi, hadis ini ya secara ada yang mengatakan bahwa hadis ini disabdakan karena satu sebab, yaitu ketika Nabi berangkat menuju perang Tabuk, beliau menjadikan Ali sebagai pengganti beliau atas keluarga dan kaum beliau di Madinah. Jadi bukan soal kepemimpinan, tapi itu ibarat Musa dan Harun ketika Nabi Musa pergi kan dengan kaumnya keluar dari Mesir, gitu kan, keluar dari Mesir, mereka berhenti di sebuah tempat,
kemudian Nabi Musa pergi selama 40 malam karena mendapat panggilan dari Allah ke Tursina, Gunung Tursina itu kan. Maka dia berkata kepada Harun, aku akan pergi menerima wahyu, kamu di sini pimpinlah umat ini. Oke. Maka menurut Al-Qurtubi sebagian penafsir mengatakan sebenarnya itu posisi Harun, Nabi kepada Ali dan Musa dan Harun itu maksudnya seperti itu, bukan soal kepemimpinan. Yang kedua, kata Al-Qurtubi, kalau yang dimaksud oleh Nabi Muhammad posisi Harun dan Musa dan Harun itu, Nabi Muhammad dan Ali itu katanya dengan kepemimpinan, maka ada yang tidak sinkron. Kenapa? Karena pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa itu bukan Harun, dan Harun meninggal lebih dulu dari Nabi Musa. Nah, yang pemimpin setelah Nabi Musa itu siapa? Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Sehingga kalau yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad itu adalah pemimpin setelah aku adalah Ali, maka yang disebut itu bukan Harun ila Musa, tetapi Yusha bin Nun ila Musa. Ini menurut pendapat Al-Qurtubi. Ya. Nah, jadi kompleks sekali. Jadi sejarahnya kompleks sekali. Nah, begitulah Mas Edi. Jadi berarti itu kan kita belum bicara sebagai sistem politik. Sistem politik di yang khilafah di Indonesia di ATI itu nih. Baru masuk bibit-bibit menjadi sistem politik kan? Iya. Menjadi perdebatan politik karena sudah menyangkut kekuasaan dan kepemimpinan. Tapi sebagai sistem politik belum lagi kita ke situ. Nah, jadi yang kita bahas tadi itu adalah makna khilafah sebagai kepemimpinan kemanusiaan. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad, transisi kepemimpinan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar itu ternyata di baliknya terdapat fakta-fakta yang luar biasa yang menjadikan kita harus lebih arif di dalam memaknai khilafah ini. Pengganti, Kalau kemudian ini Pak, kan tadi at-tanazu' 'alal khilafah itu kan di awal-awal, ya. Nah kemudian kalau melihat yang khilafah saat ini yang dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia itu bagaimana kaitannya dengan yang awal tadi, kemudian bisa sampai ke khilafah yang dimanai oleh Hizbut Tahrir Indonesia? Nah itu terus terang saya masih belum begitu jelas sesungguhnya khilafah yang dimaksudkan itu yang mana. Itu ya. Saya membaca banyak buku sejarah dan sebagian ahli sejarah itu mengatakan khilafah dalam arti yang sesungguhnya. Khilafah ya, itu hanya khilafah Khulafaur Rasyidin. Karena kita lihat di situ ada yang disebut dengan meritokrasi. Meritokrasi itu memang ada yang mengatakan Abu Bakar menyebut bahwa setelah aku nanti yang menjadi pemimpin kalian adalah Umar. Ya. Tapi antara Abu Bakar dan Umar kan tidak ada hubungan kekeluargaan. Berarti kan dia memilih Umar, katakanlah begitu, itu karena berbasis merit. Merit itu keunggulan. Itu meritokrasi. Maka kalau saya membahasakan dalam dunia politik, teori politik modern, sistem pemimpinan Khulafaur Rasyidin itu salah satu ciri utamanya adalah meritokrasi. Kemudian Umar ke Utsman. Itu juga begitu. Nggak ada hubungan. Dan bahkan dibentuk sebuah dewan. Nah, itu isinya 6 orang atau 7 orang. Dan di situ ada komentar dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Seandainya kepemimpinan umat ini adalah atas dasar keluarga, tentu jatuhnya ke saya. Gitu loh. Dari Utsman ke Ali juga begitu. Meskipun diawali dengan kontroversi pembunuhan Utsman kan. Tapi maksud saya, meritokrasi itu ada di situ. Sehingga saya setuju dengan pandangan yang menyatakan bahwa khilafah dalam arti yang sesungguhnya itu ya pada zaman itu. Setelahnya bukan lagi khilafah ya, tetapi lebih kepada dinasti. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa pemimpin umat ini nanti akan ada 12 orang dari Quraisy. 12 orang dari Quraisy itu ada yang memasukkan Muawiyah dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan, oh tidak sezaman.
Itu bisa jadi zaman ini dengan zaman berikutnya. Nah, mana yang dirujuk oleh Hizbut Tahrir? Kita bukan. Tetapi saya melihat ada kecenderungan mereka merujuk kepada Turki Utsmani. Turki Utsmani. Nah, itu nanti kita bicara lagi. Di sesi selanjutnya. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Kang Boy. Sangat lugas sekali penjelasan terkait makna khilafah ini. Kalau kayak seperti ini kan kita sudah tidak meraba-raba lagi. Ternyata makna khilafah itu bukan tidak tunggal, tetapi ada 3 paling tidak yang tadi sudah disebut oleh Kang Boy, yaitu yang pertama khilafah dalam arti sebagai tugas kemanusiaan, yang kedua khilafah sebagai sistem politik, ya Pak, ya Kang ya, yang tadi diberi contoh di awal-awal masa ketika Nabi Muhammad beliau wafat, itu ada tanazu alal khilafah, itu khilafah sebagai sistem politik. Kemudian yang ketiga adalah khilafah spiritual, yang tadi beliau sebut sebagai kepemimpinan dalam spiritualitas, seperti ya, dalam konteks Ahmadiyah. Baik, terima kasih sekali lagi buat Kang Boy. Terima kasih untuk pemirsa Islam, sahabat Islam aktual dimanapun Anda berada. Kajian kita ini yang tentang khilafah ini, judul besarnya, tema besarnya itu tentang kontroversi khilafah. Tetapi kita punya sub-sub, yang nanti sub-sub ini adalah bagian dari seri-seri kajian kita tentang khilafah itu. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Kang Boy. Kita akhiri Dinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.